Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala syukur dan puji selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di hari ini, di hari ketiga insyaallah dari bulan Muharram, Allah memberikan kepada kita nikmat yang sungguh luar biasa, yaitu di antara kehidupan yang dikembalikan setelah sejenak semalam kita diwafatkan oleh Allah dalam tidur kita. Karena ketika bangun tadi pagi kita segera memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dari kematian kami. Karena ketika Allah anugerahkan kehidupan, mari kita kemudian mengisinya, bukan sekedar melaluinya. Tentu dengan sesuatu yang insyaallah menjadi bekal kita kelak di hari kiamat nanti. Nah, tentu di antara yang kita bisa laksanakan adalah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, atau hal yang bisa menjadikan apa yang kita laksanakan ibadah tersebut menjadi ibadah yang terbaik. Di antaranya adalah dengan cara kita belajar. Nah, hari ini insya Allah kita akan kemudian melaksanakan kegiatan manasik, yaitu manasik umroh, yaitu upaya kita bagaimana bisa melaksanakan ibadah umroh tidak hanya sekedar kemudian melaksanakan tapi tanpa mendapatkan buah, tapi kita berupaya agar ibadah umrah kita laksanakan itu betul-betul berdampak maksimal dalam kehidupan kita. Nah, target daripada ibadah umrah itu sama seperti ibadah haji, yaitu mabrur, ya kan, kemabrurannya. Ya, kalau mabrur, maka doanya lah hajjan atau umratan mabruran, dzamban maghfuran, sa'yan maskuran, wa tijaratan lan tabura. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala usaha yang kita laksanakan senantiasa dilancarkan, dimudahkan, dan kemudian apa yang kita dapatkan senantiasa kita syukuri. Itu yang kita harapkan daripada ibadah yang kita laksanakan. Maka mudah-mudahan dengan kegiatan manasik yang insyaallah akan kita laksanakan, ini menjadi sesuatu yang bisa menjadikan ibadah umroh kita insyaallah lebih baik. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ibadah umroh atau ibadah haji yang merupakan kewajiban yang akan kita laksanakan sebagai seorang muslim, itu adalah ibadah yang mudah. Sebenarnya Rasul mengatakan ad-dinu suhulah, Islam itu agama yang mudah. Maka semua hal yang Allah perintahkan, apapun bentuknya, berupa ibadah, entah itu sholat kita, puasa kita, zakat kita, ataupun ibadah haji kita, adalah ibadah yang sejatinya mudah. Mudah selama apa? Selama kita paham bagaimana caranya, seperti itu. Yang terkait hari ini fokus kita adalah ibadah umrah. Mungkin sebagian besar dari kita yang mungkin belum pernah melaksanakan ibadah umrah akan terbayang di sini, wah nanti itu bakal bagaimana, serumit apa, doanya apa, gitu, kadang seperti itu. Pada sejatinya tidak ada yang kemudian perlu banyak kita lakukan kecuali hanya kita memahami sesuatu. Dalam artian ibadah umrah atau haji yang kita laksanakan, tidak banyak doa yang perlu kita hafal. Itu pertama. Tidak banyak doa yang perlu kita hafal, tetapi banyak doa yang perlu kita baca. Gitu. Apa maknanya? Maknanya gini, kalau yang kita hafal berarti seperti apa yang Rasulullah SAW contohkan dan ajarkan, itu kita hafal. Itu tidak banyak, paling sekitar 3 atau 4 saja paling banyak. Selebihnya yang kita baca doanya adalah seperti apa yang kita inginkan. Silakan menggunakan bahasa kita. Kalau ibu misalnya bisa dengan bahasa Indonesia, silahkan, atau dengan bahasa Jawa yang monggo, bahasa misalnya Cina silahkan juga, ya, bebas, ya. Baik itu ketika melaksanakan ibadah tawaf di Baitullah, ya, atau ketika sa'i di Safa dan Marwah, itu mudah sejatinya. Tinggal nanti bagaimana kita prakteknya seperti itu. Nah, ibadah umroh inilah merupakan salah satu di antara cara kita untuk kemudian meningkatkan dan mendekatkan diri serta kapasitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Laksanakanlah ibadah haji, sempurnakan dia, ya. Ibadah haji dan umrah itu hanya karena Allah. Jadi nanti ada 4 hal yang perlu kita pahami, yang kita perhatikan, yang merupakan rukunnya. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah umrah, yang pertama dia berihram, tentu sambil berniat. Di mana nanti kita berihram? Itu ketika sampai pada miqat. Ya, ini tadi 2 miqat ya. Bagi haji ada 2 miqat sejatinya. Miqat zamani kalau haji, kalau umrah nggak pakai miqat zamani, yang ada hanya miqat makani.
Ya. Nanti kita lah dari Denpasar kemana? Mekah atau Madinah dulu? Oh, Madinah dulu. Kalau Madinah aman. Madinah aman. Karena berarti tidak harus menggunakan ihram dari Indonesia. Nanti dari Madinah, ya kan? Gitu. Lebih mudah dia. Kalau dari Denpasar langsung ke Mekah, maka nanti kita harus sudah menggunakannya ketika di pesawat. Itu. Yaitu ketika mencapai daerah Yalamlam namanya. Nanti akan ada informasi dari pramugari untuk mengenakan ihram atau sudah sempurna dipakai ihramnya. Ya. Nah, ketika sudah sampai di miqat nanti, ya, kalau dari Madinah nanti di Dzulhuwaifah, ya, situ nanti dia nanti ke Masjid Bir Ali ya, biasa seperti itu. Atau ini naik kereta atau naik bis nanti dari Madinahnya? Dari Madinah naik kereta atau bis? Ada dua pilihan naik. Oh. Ada yang ambil kereta, ada bis. Kalau bis nanti dia ke Bir Ali. Kalau yang kereta, berarti nanti kereta itu sebelum jalan cepat dia akan pelan-pelan sekali. Nah, ketika pelan-pelan itu kita sudah mulai itu, ya, mengambil miqat di situ. Pertama berniat dalam hati, ya tentu innamal a'malu binniyat, wajib ya. Jadi jangan kemudian tiba-tiba loh kok sudah pakai ihram nih. Harus. Jadi niat itu apa? Qasdul qalbu, kesengajaan hati. Jadi ketika hati bersengaja melakukan sesuatu, itulah niat, seperti itu. Sambil kemudian mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan. Nah, ini. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku sambut seruanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Ini. Lalu setelah itu kita dianjurkan banyak membaca kalimat talbiyah. Sudah pada hafal ya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal la syarika lak. Dan itu dibaca sebanyak-banyaknya sepanjang jalan. Ya kan? Kalau bagi bapak-bapaknya nanti suaranya rada dikerasin. Ya. Bagi ibu ya lirih saja. Dan ini bukan bacaan yang hanya sebatas kalau kita misalnya nonton bola. Kan ada tuh biasanya yel-yel ya, yang ole itu biasanya. Bukan. Ini komitmen Ibu, Bapak. Jadi ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal la syarika lak. Inilah komitmen. Harus kita pahami dan resapi karena ini sejatinya hakikat dari bedanya ibadah haji dan umrah umat Rasulullah SAW dengan orang-orang terdahulu. Sini bedanya. Ini poinnya di sini nih. Kalau ini kita tidak pahami, yang khawatirnya payah kita, lelah kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita, biaya kita terbuang sia-sia. Kalau kita tidak pahami ini poinnya di sini ibadah haji dan umrah itu. Ya Allah, aku sambut seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Dan aku sambut seruanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, segala nikmat, lakwal, itu kerajaan semua milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi kita datang murni hanya karena Allah, menyebut surat Allah, bukan karena niat yang lainnya. Bukan supaya dianggap sebagai orang yang wah dia sudah soleh nih, dia kaya nih. Kalau ibadah haji biasanya wah dia udah Pak Haji sekarang nih gitu. Udah Bu Haji nih ya. Bukan itu yang kita menjadikan tujuan kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, tidak, tapi karena kita menyebut surat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah umrah adalah ibadah haji yang kecil ya. Ibadah haji kecil ya. Kenapa? Karena sebenarnya rangkaiannya sama, hanya beberapa yang berbeda. Dia tidak ada wukuf di Arafahnya, tidak ada mabit di Musdalifahnya, dan tidak ada lempar jamaratnya gitu. Tapi yang utamanya tawafnya, sa'inya, tahallulnya ada seperti itu. Dan seruan ini sejatinya ibadah haji atau umrah ini sejatinya sudah sejak lama sekali Allah kemudian gaungkan dia kepada seluruh umat manusia, bukan baru pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nanti kata Allah dalam surat Ibrahim, yang mana Al-Hajj 27 Allah katakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa la kulli dhamin ya'tina min kulli fajjin amik, kata Allah. Wahai Nabi Ibrahim, panggil manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Maka mereka manusia akan menyambut seruanmu dengan datang ke kota Makkah dengan cara berjalan kaki atau mengendarai unta yang sangat kurus. Maka mereka akan datang dari segenap negeri yang sangat jauh sekali, kata Allah SWT. Kita perhatikan, jadi seruannya bukan baru pada masa Nabi Muhammad, tapi sudah sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seruan ini disambut oleh orang yang tidak serta-merta dia mampu baru menyambutnya, tapi yang mengupayakan dirinya agar mampu ke sana. Makanya Allah bilang berjalan kaki atau naik unta yang kurus. Jadi jangan nunggu mampu, tapi harus mengupayakan diri untuk mampu. Maksudnya apa? Kita kudu bekerja, ya kan, menyimpan, menyisihkan sebagian harta kita untuk kita bisa menuju ke Baitullah. Dan jangan nunggu dipanggil. Kenapa? Karena panggilan sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena ada beberapa, saya punya tetangga kaya raya di tempat itu, sampai meninggalnya tidak haji. Ketika ditanya kenapa, sempat ditanya kenapa, karena belum dipanggil katanya. Hari dipanggil duluan dia oleh Allah SWT. Ya. Itu begitu, ada yang begitu. Panggilan sudah sejak lama sekali. Makanya orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang itu mereka berhaji, mereka berumrah. Cuma, nah ini perbedaannya lagi sekali. Kenapa kita perlu mengulang kalimat talbiyah? Mereka berhaji, berumrah itu dengan cara mereka datang ke Baitullah. Mereka tawaf di Baitullah. Tapi ketika mereka tawaf, mohon maaf ini, mereka laksanakan tengah malam dan tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Ini pertama. Jadi mereka betul-betul telanjang bulat. Jadi malam-malam gelap-gelap. Kalau zaman dulu gelap-gelapnya nggak remang-remang ya, gelap beneran tuh. Kalau sekarang remang-remang kan, bahaya kalau sekarang. Terus berikutnya apa? Selesai mereka tawaf di Baitullah, maka mereka akan langsung menghadap ke berhala. Ada tidak kurang 360 berhala di kota Mekah. Di sekitar Ka'bah juga ada. Bahkan dalam Ka'bah pun ada. Ada Latta, Uzza, Manat, Hubal, Yagus, Wanas dan sebagainya. Mereka langsung datang menghadap ke berhala. Ya, menyembah mereka. Jadi di samping mereka mengagungkan Allah, ternyata mereka menistakan Baitullah plus menduakan Allah. Ini mereka lakukan. Karenanya lah ibadah haji dan umroh yang Rasul ajarkan itu kita dianjurkan memahami kalimat talbiyah ini sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kusambut suruhanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kusambut suruhanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Karena segala puji, dengan segala kenikmatan, segala kerajaan ini hanya milikmu ya Allah. Enggak ada yang punya selainmu ya Allah. Dan la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Kalimat la syarikalah diulang 2 kali dalam satu talbiyah. Dan ini kita ulang sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar menjadi sesuatu yang melekat dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga menjadi komitmen yang untuk kita kemudian laksanakannya. Maka ini akan menjadikan ibadah haji kita adalah ibadah haji yang betul-betul karena Allah dan akan bisa mengantarkan kita kepada kemabrurannya. Ini kita harapkan. Ini poinnya di sini. Karena banyak ternyata orang yang membaca kalimat talbiyah nggak paham makna talbiyah. Sehingga ketika mereka datang ke Baitullah, di samping mereka kemudian tawaf di Baitullah, mereka tidak paham tentang bagaimana memperlakukan Baitullah. Baitullah itu yang dianjurkan kita menyentuhnya cuma 2 sudut. Yang dianjurkan. Pertama, sudut rukun aswad, Hajar Aswad ya, yang dimana kita memulai awal kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan ya. Yang kedua, rukun Yamani sebelum Hajar Aswad. Itu pun kalau memungkinkan menyentuhnya. Hanya 2 rukun. Adapun yang lainnya tidak ada anjuran untuk menyentuh. Boleh saja menyentuh, tapi jangan anggap itu bagian daripada sesuatu yang dianjurkan. Tapi banyak orang kemudian nggak paham. Dia ketika tawaf di Baitullah, dia lepaskan, mungkin dia bawa mungkin sorbannya, dia bawa mungkin jubahnya, dia gosok-gosok kan ini Ka'bah tuh.
Kenapa? Karena berharap dapat keberkahan. Nah, ini salahnya di situ. Allah nyuruh mengatakan dalam surat Al-Quraisy ayat keempat, kata Allah gini, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka sembahlah Tuhan yang memiliki Baitullah itu. Jadi siapa yang kita sembah? Yang punya Baitullah, bukan Baitullahnya. Karena dialah Allah yang memberikan kamu makan ketika kamu merasakan lapar, dan dia Allah yang memberikan kamu keamanan ketika kamu merasa ketakutan. Jadi bukan Baitullahnya yang bisa memberikan keamanan, kecukupan atau keberkahan, tapi Allah yang memberikannya. Dan bukan Baitullah yang kita sembah, tapi yang memiliki Baitullah. Makanya kenapa sih ada satu peristiwa di mana Allah perintahkan Rasulnya di awal daripada kemudian ibadah sholat itu bukan menghadap Baitullah, tapi ke Masjidil Aqsa. Baru setelah hijrah ke kota Madinah, 6 bulan setelah hijrah ke kota Madinah, baru Allah turunkan ayatnya itu nanti di surah Al-Baqarah 145 itu. Allah suruh Nabi Muhammad memalingkan wajah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu sebenarnya jadi bukti dan hujah buat kita, dan bagi orang kafir yang menuduh kita menyembah batu ya. Orang Islam juga nyembah batu tuh. Itu alasan. Kalau memang kita menyembah Baitullah, nggak mungkin dong ya kita di awal sholat menghadap ke Baitul Maqdis, harusnya langsung dong gitu. Ini sengaja Allah jadikan seperti supaya tuduhan orang itu langsung terbantahkan gitu. Karena bukan Baitullah kita sembah, tapi yang memiliki Baitullah itu Allah. Sama ketika kita tawaf tadi ya. Kalau memang bukan Rasul anjurkan kepada kita, maka jangan kemudian kita lakukan dan kita beranggapan itu sebagai bagian daripada ibadah. Maka kita sentuh yang dianjurkan itu hanya 2 rukun, rukun Yamani dan rukun Aswad. Jadi ada 4 rukun di sini ya. Katakanlah ini Baitullah, kemudian ada pintu. Nah, samping pintu Ka'bah, sebelah kanannya pintu itu ada Hajar Aswad. Kemudian ke kanannya lagi, sebelumnya ada rukun Yamani. Ke situnya lagi, ke kanannya lagi, itu ada rukun Syami. Kanannya lagi rukun Iraki, sejajar dengan Hajar Aswad, rukun Iraki. Jadi 4 rukun. Jadi 4 sudut kalau bahasa kita. Adapun Hijr Ismail itu sejatinya dulu adalah merupakan bagian daripada dalamnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulu bentuknya memanjang ini. Tapi ketika terjadi banjir dan kebakaran di masa Rasul ketika usia 35 tahun, lalu dipugar Baitullah itu, ternyata dananya kurang. Kok bisa kurang? Katanya orang kaya-kaya. Iya, karena ketika mereka memugar Ka'bah, mereka hanya membolehkan menggunakan harta yang halal. Nggak boleh pakai harta hasil judi, hasil zina, hasil apa, nggak boleh. Harus harta halal, sehingga dananya kurang. Karena kurang dananya, maka kemudian bangunan Ka'bah menjadi 14,14 sekian meter persegi. Seperti persegi, padahal tidak. Lalu Hijr Ismail diletakkan di luar. Makanya nggak boleh kita tawaf kalau masuk ke dalam Hijr Ismail. Nggak boleh, nggak sah. Kita harus keliling keluarnya, gitu. Harus keliling gitu. Ya ini diantaranya. Jadi jangan sampai kita kemudian ternyata salah paham. Ya kan? Kita membaca kalimat talbiyah tapi kita tidak paham makna talbiyah, sehingga kita mencari keberkahan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua misalnya apa nih? Ya, mohon maaf nih, kadang-kadang nih ada orang mau berangkat haji atau umroh gitu kan. Kemudian ternyata belum punya jodoh gitu ya. Ada siapa yang belum punya jodoh di sini? Nanti bawa foto gitu kan. Bawa kemana itu? Bawa ke Jabar Rahmah gitu ya. Tulis nama di situ. Foto-foto. Itu. Kan banyak masih begitu kan? Dan sekarang sudah dipagar ya sekarang ya. Sudah dipagar, nggak boleh. Karena banyak orang salah di situ. Banyak keliru berharap dapat jodoh di situ. Padahal kalau kita lihat sejarahnya nggak begitu. Jadi kita kasih tahu sejarahnya. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa ketika melanggar larangan Allah turunkan mereka ke bumi kan. Itu terjadi di hari Jumat, kata Rasul gini, khairoya min talat al-syamsul Jumat, hari terbaik di mana ketika itu terbit matahari adalah hari Jumat.
Kenapa? Karena fiha khalaqallahu Adam. Karena di hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fiha udkhilal jannata. Dan di hari Jumat itu Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Dan wa fiha udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat itu Allah turunkan Nabi Adam dari surga. Dan walam takum mustahila fi yaumil Jumat, dan tidak terjadi kiamat kecuali nanti pada hari Jumat. Nah ini. Nah ketika turun kemana? Disebutkan ketika turunnya Nabi Adam alaihissalam itu turunnya di India. Sedangkan Hawa turun di Jeddah. Jeddah itu dalam bahasa Arab nenek artinya Jeddah. Ya. Yang ya Jeddah itu nenek. Maka disebut Jeddah. Turun situ jaraknya lumayan jauh. Perkaranya nggak ada GPS waktu itu, Bu. Jadi nggak bisa Sherlock ya. Sehingga mereka lama berpisah sekitar 300 tahun. Mereka mencari sampai mereka kemudian bertemu di Jabal Rahmah, Bukit Cinta kalau bahasa kita, Bu. Ya, Bukit Cinta itu Jabal Rahmah. Yang orang salah pahami apa? Nabi Adam dan Hawa itu ketemu bukan statusnya jomblo, mereka sudah menikah. Ya kan? Allah sudah nikahkan di surga. Cuma karena mereka turunnya terpisah, mereka baru ketemu di situ. Nah sekarang kita yang masih jomblo bikin permintaan dapat jodoh di situ, kan keliru. Gitu loh. Ini nggak nyambung gitu loh. Ini salah pahamnya di situ. Ini satu hal yang salah nih. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh, minta kepada Allah. Mumpung nanti kita pergi ke Mekah, ya kan, tuh dekat tuh di Multazam misalnya, atau di bawahnya Talang Emas Hijri Ismail di situ, atau di sudut mana saja lah kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah berikan jodoh yang terbaik. Entah itu untuk diri kita mungkin yang mau nambah, oh enggak ya. Ibu langsung ya. Ya, atau untuk anak kita kan gitu, seperti itu, untuk saudara kita, silakan minta kepada Allah. Atau nanti ketika kesempatan masuk ke Raudhah misalnya, seperti itu, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar paham nih, supaya ibadah haji kita menjadi ibadah umrah kita menjadi ibadah yang betul-betul baik dan mabrur. So, kalau ketika kita kemudian palingkan sedikit saja dari ritual tadi kepada selain Allah, clear, selesai. Lelah kita, payah kita, harta kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita yang kemudian sisihkan untuk melaksanakannya itu sia-sia. Nah itu kita tidak mau. Ya meskipun ibadah umrah bisa kita lakukan kapan saja, tidak seperti haji ya. Tapi kan tetap kita mengeluarkan biaya. Perkaranya bukan biayanya, sebenarnya waktu. Itu perkaranya. Emang iya yakin punya kesempatan bisa berangkat lagi? Itu perkaranya kan? Yakin bisa berangkat lagi? Belum tentu. Ini. Maka ketika kita punya kesempatan berangkat, upayakan kita memahami betul bagaimana cara menasik umrah yang benar dan baik tadi, sehingga ibadah yang kita laksanakan itu betul-betul berkualitas. Gitu. Jadi talbiyah ini diulang sebanyak-banyak agar kemudian merasuk dalam jiwa kita, terpatri dalam benak kita. Kita pahami lalu kita kemudian amalkan dia, sehingga ibadah umrah kita yang kita laksanakan sempurna insyaallah. Gitu. Jadi mengambil miqat ya, di miqat makani nanti sambil berihram mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan dan melafalkan talbiyah sebanyak-banyaknya. Ya, terserah mau berapa kali, silakan banyak-banyaknya. Dan ketika kemudian berihram tadi dianjurkan sebelumnya ya mandi, pakai minyak wangi, apalah silakan. Kalau sebelumnya boleh ya. Tapi kalau begitu sudah kemudian mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan, sudah nggak boleh lagi pakai minyak wangi. Sudah nggak boleh lagi bawa bapaknya tiba-tiba gini cabut. Kenapa bapak gitu kan? Gini cabut gitu kan? Nggak boleh tuh. Itu melanggar sudah dia, ya kan? Ya. Potong kuku. Ini hati-hati nih. Ya. Terus pakai topi misalnya, panas pakai topi gitu kan, udah nggak boleh nih. Ya. Jadi nanti ada larangan-larangan dari umur ihram tadi, sebab apa nggak boleh pakai tutup kepala misalnya, diantaranya. Ya. Kemudian pakai alas kaki yang menutupi mata kaki itu nggak boleh. Kalau di bawahnya masih boleh. Ya.
Meskipun sebaiknya sendal. Tapi kalau nggak ada sendal sama sekali, Rasul bilang boleh. Cuma dengan catatan kamu potong bagian mata kakinya sehingga mata kakinya kelihatan. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak jadi masalah, ya kan? Pakai kaos kaki silakan, pakai tutup kepala memang harus tutup kepala. Tapi yang nggak boleh pakai cadar ketika tawaf nanti ya. Buka dia, itu dibuka ketika tawaf. Ya potong kuku nggak boleh. Ya. Atau cukur-cukur semua di badan nggak boleh seperti itu. Nah, ini harus kita paham ya. Atau nanti ketika di sana nggak boleh kemudian iseng-iseng nih kita di Indonesia nih, kan banyak pohon-pohon nih ada bunga terus main petik aja gitu, langsung pasang di sini gitu kan foto. Nggak boleh, ya kan? Ini hati-hati nih. Karena kita kan di sini banyak pohon, kadang nggak sadar gitu kan, main petik-petik aja tuh, itu nggak boleh. Ya. Atau berburu. Kalau berburu kan insya Allah enggak ya. Kita berburu sudah enggak. Dulu zaman dulu orang berburu. Atau kemudian melamar. Dilamar atau menikahkan ketika ihram, ya kan? Kalau di luar itu setelah selesai urusan itu, selesai umrohnya silahkan. Ya kan? Mau lamaran, mau dilamar, mau nikah silahkan. Tapi ketika masih mengenakan ihram dalam rangka melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, tidak boleh ada proses itu. Di antaranya. Ya. Nah kita berangkat nih dari miqat menuju ke Mekah. Ya, sebenarnya dianjurkannya memang tidak langsung ke masjid, ya kan? Mampir dulu singgah sebentar. Untuk apa? Mandi lagi biar segar nih. Tapi biasa langsung ke hotel ya. Hotel dulu. Jadi hotel taruh barang ya, dan sana mandi. Dianjurkan mandi dulu. Nah ini perhatikan ketika mandi, terutama ibu-ibu. Karena ibu kalau mandi beda sama bapak nih. Ya, perlengkapan biasa, bapak langsung masuk kamar mandi langsung dijemur. Ibu-ibu kadang-kadang masih poles-poles dulu kan. Nah ini harus hati-hati nih. Ya, jangan sampai nanti ternyata pakai poles-poles yang ternyata mengandung minyak wangi, itu nggak boleh. Makanya sampai sekarang disiapkan sabun khusus ya. Sabun khususnya ada, bahkan deodoran khusus pun ada, yang nggak ada baunya. Tawas misalnya gitu kan. Ini kenapa? Untuk mencegah kita melanggar, karena nanti ada damnya. Denda nanti tuh. Ya. Nah, kita nggak mau, kita berupaya betul-betul, apalagi umroh sebenarnya sebentar sekali, tahan diri lah. Ya, tahan diri, jangan pakai makeup gitu kan. Nah, itu. Kemudian ibu-ibu ini kan bebas sebenarnya pakai pakaian Islam menutup aurat ya. Tapi biasanya ada seragamnya. Itu ada. Ya, kalau bisa gini. Kalau berangkat ke sana, mungkin setelah rangkaian ihramnya ya, umrohnya sudah selesai, kalau bisa jangan bawa mukena yang mukena Bali itu jangan ya, yang gambar kupu-kupu gitu kan, gambar bunga jangan. Ini nanti menjadi gangguan bagi orang sholat tuh. Itu orang sholat, wih cantik banget, ini beli di mana nih gitu kan, ganggu orang deh. Ya pakai yang polos-polos. Kalau berwarna silakan, tapi yang polos ya, jangan yang kemudian menjadikan orang teralihkan, kehusyuan orang terganggu ketika melakukan ibadah sholat. Nah itu. Nah nanti ketika sudah mau masuk ke Masjidil Haram, ya kita sebagaimana masuk ke masjid biasa kita ada doanya kan, yaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya kan? Dan masuknya kaki kanan lebih dahulu, ya. Nanti saya nggak tahu nih masuknya dari pintu berapa nih, ya. Dari pintu berapa nanti atau masuknya 89 masuknya. Jadi masuknya. Jadi berarti arahnya dari depan Zamzam Tower tuh ke kanan. Ya, ke depan sedikit agak kanan sedikit seperti itu. Itu dia. Dekat dengan tangga pintu 90 ya, itu. Saya nggak tahu nih apa sudah terbuka semua sekat-sekat itu. Udah semua, nggak ada sekat lagi ya. Kalau waktu kemarin tuh masih sekat-sekat tuh. Jadi kemana-mana terputus-putus. Sekarang udah nyambung semua ya. Nyambung semua, alhamdulillah. Tapi justru lebih susah malah. Lebih bingung sekarang. Jadi nanti harus mengingat nomor pintu, harus diingat masuk dari pintu berapa, keluar dari pintu berapa, atau paling gampang jadikan Zamzam Tower itu sebagai patokan, ya kan? Patokan tuh jadikan. Oh di sana tuh, berarti ikutin aja jalurnya seperti itu. Itu supaya tidak tersesat. Karena kalau dulu kita masuk keluar masuk satu pintu, Bu. Karena disekat-sekat semua. Sekarang karena terbuka, jadinya khawatirnya malah bablas ke tempat lainnya seperti itu. Ini penting untuk difahami. Itu. Nah kemudian
ketika kita memulai untuk melaksanakan tawaf di Baitullah, ya, ini yang perlu diperhatikan. Baitullah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejati siapapun boleh melaksanakan tawaf di situ. Tetapi sekarang aturannya masih harus pakai ihram ya. Laki-laki harus masih pakai ihram, harus ya. Nah, jadi dulu bebas, ya kan? Jadi laki-laki mau pakai baju begini juga boleh dulu. Kalau sekarang harus pakai ihram seperti itu. Nah, tentu ketika melaksanakan, karena ini adalah merupakan tawaf untuk ihram, maka harus paham bahwa tawaf untuk ihram ini adalah tawaf dalam rangka ibadah kepada Allah yang terangkai jadi satu. Maka di mana memulainya dan di mana berakhirnya, lalu apa setelahnya itu harus dipahami. Ini poinnya di sini. Maka tentu memulai tawaf di Baitullah ketika ihram, ketika melaksanakan umroh, itu kita pertama menjadikan posisi Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Ya, sebelah kiri kita. Kemudian kita mulai ketika sudah segaris dengan Hajar Aswad. Sudah segaris. Disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad kalau bisa, atau menyentuhnya lalu mencium tangan, atau kalau nggak bisa cukup angkat tangan dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita berjalan. Nah, bagi laki-laki, pertama laki-laki itu iddiba, yaitu menurunkan kainnya, bau kanannya kelihatan ya. Dan ada romal di 3 putaran pertama ya. Yaitu lari-lari kecil. Kalau perempuan tidak ya, perempuan jalan biasa. Apa bacaannya? Bebas, tidak ada bacaan khusus. Mau subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula, dan seterusnya silakan. Mau doa pakai bahasa Indonesia silakan. Nggak punya doa ngaji. Jadi dari Hajar Aswad, dikatakan Hajar Aswad, kita akan menemui rukun Iraki, kemudian rukun Syami, lalu kemudian rukun Yamani. Ya, ini Syami, rukun Yamani. Di rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, baru kita membaca doa khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebanyak-banyaknya kita bisa kita baca. Nah, ketika sampai di rukun Yamani, kalau memungkinkan untuk menyentuhnya, mengusapnya, silahkan. Tapi kalau enggak ada, angkat tangan tuh enggak ada. Ya, lewati aja. Kalau bisa dekat menyentuh, silahkan disentuh, diusap dia. Kalau tidak seperti Hajar Aswad. Kalau nggak bisa kita angkat tangan gitu kan. Sini enggak. Jadi doanya cuma satu nih. Rabbana atina, itu aja kita baca. Berulang kali sebanyak-banyaknya. Nanti sampai lagi di rukun Hajar Aswad sini kita mulai lagi ya. Allah Bismillah Allahu Akbar, mulai lagi kita baca, terbebas terserah. Jadi simpel, mudah sekali. Kita mulai di sini hitungan 1, maka berhentinya juga di sini baru terhitung 1. Jadi 1 seret, 2 seret gitu kan, 3 terus gitu, 4, 5, 6, 7. Jadi berhenti di sini. Ya, jadi nggak boleh kita masuk 7 kita berhenti di sini, nggak boleh. Harus sampai di sini, di rukun Aswad namanya. Dan doanya yang spesial hanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi selebihnya apa? Silakan mau baca doa apa aja. Jadi yang dihafal doanya itu 1, tapi yang dibaca banyak. Jadi silakan mau baca doa apa aja. Ibu bahasa Indonesia silakan, ya. Bahasa Jawa silakan. Intinya apa? Intinya dalam doa itu ada mengandung permintaan kepada Allah. Namanya permintaan berarti kita harus paham yang kita minta apa. Jadi nggak harus kemudian perlu dibimbing sama mutaifnya teriak baca apa kita ngikutin. Enggak, kita punya masing-masing punya perbedaan permintaan, Bu. Ya, siapa tahu mutaifnya pengen kawin lagi, Bu, aminin dia, kan repot ya. Repot. Ya. Ibu pinginnya apa? Punya mobil Pajero, dia mintanya Bujero, kan repot ya. Ya. Sudah, ibu baca doa sendiri. Jadi yang khusyuk, Bu. Jadi nikmatnya ibadah ketika kita khusyuk melakukannya. Jadi bukan menunggu mutaifnya kemudian melantunkan baru kita ikuti. Itu beda betul.
Ibu rasakan nanti. Jadi saya pernah tawaf tuh dengan orang, karena saya kebetulan jamaah ya, jadi dia teriak keras-keras itu kan, jadi kita tuh nggak ini, jadi terganggu kita. Tapi begitu kemudian berikutnya ustadznya ngasih tahu kita baca ini, baca udah selesai, dia baca sendiri, jamaah baca sendiri, sudah tenang, kita tawafnya tenang, kita fokus hanya dengan apa yang kita akan ingin lakukan, doa kita masing-masing, fokus masing-masing beda nih, seperti itu. Jadi nggak ada yang ceritanya habis pulang dari tawaf itu serak semua kan. Karena teriak-teriak tadi, enggak, tenang kita. Itu. Jadi sekarang kumpulin doa yang banyak, Bu. Kumpulin doa yang banyak. Mau doain anak, doain suami, doain saudara, doain orang tua. Silakan kumpulin yang banyak. Itu. Tapi nanti dikasih buku doa nggak? Ada kan? Nah, buku doa itu sebagai patokan saja, Bu. Jangan jadikan itu sebagai, wah ini harus dibaca, enggak. Itu patokan kalau ternyata ibu stok doanya habis gitu kan. Coba tahu gitu. Apa nih, buka aja itu gitu, Pak. Jadi kalau stok doanya habis, baru kita buka itu. Kalau masih punya doa yang banyak, udah baca sebanyak-banyaknya. Mau ibu ulang ribuan kali doa yang sama nggak apa-apa. Ulang sekian kali nggak apa-apa. Ya. Jadi gampang umroh itu, atau itu gampang banget. Nah, selesai kita melaksanakan tawaf tadi, maka kita dianjurkan untuk kemudian menuju ke Maqam Ibrahim. Maqam bukan makam ya. Maqam itu tempat berpijak, berdiri. Ya. Kalau makam, kuburan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim AS ketika oleh Allah diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah, itu kalau di surat Al-Baqarah 197 kalau salah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Karena untuk meninggikan perlu pijakan kaki. Maka pijakan kaki itu kemudian menimbulkan bekas jejakan. Itu namanya maqam. Jadi ada telapak kaki di situ. Nah, kita dianjurkan sholat di belakangnya, bukan di sampingnya. Jadi ini misalnya Ka'bah, ya, ini maqam Ibrahim. Ya. Kita sholat di belakangnya sini, bukan di sampingnya sini. Atau samping sini enggak, tapi di belakang. Sambil membaca wattahilu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, baca. Salat di sini. Kalau ibu mau ambil langsung agak kemari sedikit, itu multazam, Bu. Ambil kemari sedikit. Itu lurusnya multazam. Itu doa yang banyak. Multazam itu apa sih? Jadi multazam itu gini, Bu. Ini Ka'bah. Kemudian ada Hajar Aswad kan di sini ya. Ada pintu Ka'bah di sini. Nah, jarak sekitar setengah meter yang askar berdiri itu multazam tuh. Askar suka berdiri pakai tali gini kan, yang ngusir-ngusir orang kalau dia ini mau nyium Hajar Aswad, kalau orang udah selesai itu disuruh. Nah, itu multazam namanya. Jadi antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu multazam. Jadi pendek sekali dia. Mungkin sekitar setengah meteran lah. Itu multazam. Itu tempat yang juga kalau kita berdoa mustajab di situ. Jadi minta sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ternyata nggak bisa sholat di sini karena banyaknya orang, ibu boleh sholat di mana saja. Kemana aja boleh. Mau di sini, mau di sana, silahkan. Kalau memang tidak memungkinkan. Tapi sekarang sudah dikasih tali ya, itu bisa di situ. Jadi ada tempatnya, kita bisa sholat. Jadi nggak sholat lagi di samping. Dulu masih orang sholatnya kadang dijagain sama orang tuh. Ya, di samping ini sekarang nggak. Sudah ada agak mundur ke belakang. Kita bisa melaksanakan sholat sunnah setelah melaksanakan tawaf. Ya. Sholatnya yang ringan, jangan baca Al-Baqarah di situ. Ya, sholatnya seperti qobliyah subuh. Qobliyah subuh kayak apa bacanya? Ya, setelah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Itu sholatnya ringkas sekali. Nanti doa yang panjang setelah itu ya, silakan tuh, silakan sambil nunggu yang lain gitu kan. Udah selesai di situ, sudah kita kemudian kumpulkan tenaga sedikit, lalu pergi ke arah sofa. Jadi arah ke sana dia nanti, arah ke kanan ya. Nah, sebelum sofa kita masuk sana nanti ada tempat minum air ya. Nah, disunnahkan kita minum lalu mengguyur kepala dengan air zam-zamnya. Gitu. Sunahkan itu biar mungkin diantara maksudnya mungkin supaya seger, supaya apa ya, diminum dia. Dan minum zam-zam itu boleh berdiri, beda kan ya. Kita sunahnya kalau minum duduk ya, tapi zam-zam beda ya.
Zam-zam itu beda. Dia berdiri, Rasul minum zam-zam berdiri. Seperti itu. Kalau mau duduk ya monggo gitulah. Itu bedanya di situ. Jadi setelah dari situ baru kita menuju ke sofa. Jadi jaraknya lumayan tuh, agak muter karena dia sekarang, ya kan? Seperti itu. Ya tentu biasanya nanti rombongan ya. Di rombongan biasanya ini nih saling menunggu biasanya seperti itu. Nanti ketika mau mendekati sofa, ya kan? Itu kita mulai dengan mengucapkan kalimat sebelum naik nih, yaitu inna sofa wal marwata min syairillah. Lalu abda'u bima badallah bihi. Lalu naik ke bukit sofa, lalu membaca Allah menghadap Ka'bah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang 3 kali. Lalu la ilaha illallah dan seterusnya. Nanti apa namanya agak panjang kalau nanti kita akan kirimkan ya, saya kasih nanti doa-doanya. Diulang tuh seperti orang takbiran ya. Anjaza wa'dah wa nasra abdah wa hazam ahzab wa wahdah. Lalu kita doa. Kita baca 3 kali, kita doa. Terserah mau minta apa di situ. Tapi perkaranya nggak bisa lama-lama biasa di situ. Askanya langsung diusir-usir biasanya. Tapi harus pintar-pintar. Kita nggak langsung turun, mundur sedikit, geser lagi biasa gitu. Karena askarnya nggak kasih kita lama-lama di situ. Karena banyak orang yang ngantri kan, seperti itu. Nah dari situ baru kita turun untuk melaksanakan sa'i. Nah ketika sa'i apa yang kita baca? Sekali lagi bebas. Ya. Yang khusus tadi doanya ketika naik bukit sofanya, sama juga nanti di bukit Marwah juga sama, doanya sama. Tapi ketika kita melaksanakan sa'i, ini bukit sofa, ini Marwah, sepanjang ini bebas kita baca apa. Dan sekarang di atas itu sudah ada running text, ada tulisan yang kita bisa lihat tuh, kita bisa baca. Jadi nggak perlu teriak-teriak, udah ada situ. Karena sudah nggak boleh lagi pakai mikrofon, sudah nggak boleh, pakai transmitter juga nggak boleh, karena mengganggu transmisinya radionya masjid, jadi nggak boleh. Jadi betul-betul kita mengandalkan tadi kemampuan kita, ingatan kita tentang doa, atau kita baca di atas. Ya, jadi jangan ngandelin mutaifnya, teriak-teriak karena banyak orang di situ, Bu. Banyak orang. Ya, jadi terserah Ibu baca apa saja. Nanti bagi laki-laki baru kemudian ketika sampai di garis hijau, ya, itu dia romal. Ya, romal itu berlari. Ya, sampai nanti ketemu garis hijau yang lainnya. Baru jalan biasa lagi. Itu bagi laki-laki, perempuan tidak. Ya, perempuan jalan biasa. Gitu. Perempuan jalan biasa. Nah, kita mulai dari sofa ke Marwah, dihitung 1 kali. Dari Marwah ke sofa dihitung 2 kali. Jadi hitungannya kita mulai di sini akan berhenti di sini. Berhenti yang ketujuhnya. Jadi doa yang spesial tidak ada ketika sa'inya. Yang ada hanya ketika naik ke bukit Sofa dan Marwahnya. Jadi bebas. Kalau nggak kuat mungkin bisa naik di atas itu. Mobil golf itu ya. Berapa? 100 real. 100 real. Atau mungkin ada yang suaminya kuat tak gendong nanti. Ya. Pak Benny? Uyus dari gendong. Nah setelah dari situ kita keluar ke arah kanan. Ya, keluar ke arah kanan biasa di sana orang tahallul. Nanti ada kamar mandi di situ, ada tahallul di situ. Nah bagi laki-laki disunnahkan afdolnya untuk gundul lontos. Ya. Jadi meskipun boleh memendekkan. Ya, jadi sunnahnya, afdolnya itu adalah lontos. Ya. Kalau nggak ada halangan, kalau ada halangan misalnya karena ada sesuatu ya potong sedikit aja udah sah seperti itu. Nah bagi perempuan cukup dengan menggunting sedikit, ya seruas jari, ya, beberapa helai rambutnya, udah clear. Maka rangkaian ibadah umroh selesai. Jadi simpel sekali sebenarnya, nggak rumit-rumit amat. Nanti pas praktek baru kita merasa mumet tuh. Ya habisnya ngapain? Maka sekarang tenangkan dulu nih pikirannya. Jangan terfokus pada doanya tebal segala, enggak. Simple sekali sebenarnya.
Gitu. Kita udah pahami enak alurnya. Nah, tinggal nanti ketika di sana kan perkaranya ini tempat yang luas, besar dan asing bagi kita. Nah, nanti teknisnya baru nanti kemudian jelaskan nih, nanti datang dari pintu berapa, masuk pintu berapa, apa yang harus dibawa, ya, perlengkapannya perlu disiapkan. Itu yang seringkali menjadi kendala. Yang kadang-kadang tadi akhirnya apa? Jadi nggak tenang, jadi was-was, gitu seperti itu. Itu yang seringkali begitu. Kalau perkara ibadahnya, kata Rasul, ad-dinu suhula. Islam itu agama yang mudah, gampang, tidak susah. Karena Allah nyatakan, yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menghendaki kemudahan kok bagi kalian, tidak menghendaki kesusahan. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang ribet, ya kan? Harus doa ini, nanti ini ada doa khusus, nggak ada doa khusus seperti itu, nggak ada. Ya, simple, itu mudah. Ini ibadah umrah yang kita laksanakan. Jadi selesai, sudah tahallul, sudah bebas sudah kita. Ingat, laki-laki boleh melepaskan ihramnya. Nah, larangan ihram tadi sudah boleh lakukan potong kuku misalnya, potong kumis misalnya, pakai minyak wangi misalnya, bahkan yang mau honeymoon monggo. Ya, seperti itu di situ. Nah, ini diantaranya. Jadi doa-doanya tidak banyak. Nanti akan mungkin saya ada kumpulkan doanya sedikit sekali doanya. Ya. Jadi itu yang nanti kalau kita baca, ya, hafalkan yang itu sedikit tadi. Sisanya silahkan ibu merangkum sendiri, mau tulis sendiri doanya untuk siapa atau minta apa, terserah. Atau ibu baca misalnya, silakan saja ketika ibu bikin sendiri nih susunan doa gitu kan ya, dibaca tuh ketika tawaf atau ketika sa'i. Jadi nggak sibuk ngeliatin, ngikutin, dengerin, enggak, kita baca sepanjang jalan tuh. Kan untuk urusan jalurnya kita kan rombongan nih, ikutin aja orang depan kita, ikutin aja, nggak mungkin nyasar gitu kan, ikutin aja. Siapa di depan kita kan biasanya, kalau apalagi ibu-ibu di tengah gitu kan, udah ibu tunduk aja baca doanya. Ya kan? Kalau nggak hafal, tulis aja di kertas, udah baca, fokus doa. Ya. Jadi sesekali ngelihat ini sudah sampai mana nih ketika tawaf, apa sudah sampai rukun yamannya apa belum gitu kan. Begitu sudah sampai, baca doanya dirubah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus sampai Hajar Aswad. Selebihnya terserah mau doa apa. Atau ibu mau doa sepanjang itu Rabbana atina, silakan saja kalau nggak hafal yang lainnya. Ya. Itu doa pamungkas kan. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa kebaikannya? Terserah Allah, yang paling baik pokoknya. Di akhirat juga yang paling baik, dan selamatkan dari neraka. Itu doa yang paling utama, maka disebut sapu jagat. Kalau bahasnya orang main game itu sekali hit combo gitu ya. Itu bahasa seperti itu. Nah, ini adalah merupakan rangkaian daripada ibadah atau manasik umroh. Jadi simple, mudah, ya. Nanti insya Allah kita praktek. Juga nanti ada praktek nanti nih. Praktek pakai ihram. Ya. Jadi itu nanti akan kita lebih kuatkan lagi dari apa yang sudah kita ketahui, sehingga lebih mantap nih ketika ternyata mudah ya, tenang jadinya. Kalau sudah ilmu udah kita pahami, tenang banget kita. Jadi nggak berpikir tentang nanti lupa catatannya, enggak, sudah di sini semua nih insyaallah udah paham, sehingga nanti tenang, santai beribadahnya, sehingga bisa lebih khusyuk, dan insyaallah dengan kekhusyukan menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Adapun nanti hikmah-hikmahnya banyak ya. Ibadah haji, ibadah umrah kata Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrah mukaffirat lima bainahuma. Umrah satu ke umrah lainnya itu menghapus dosa. Kalau misalnya ibu umrah kemarin umrah ya, terus sekarang umrah lagi, maka dosa diantaranya Allah ampuni dia. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Adapun haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas diberikan kepadanya kecuali cuma satu, apa itu? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan adalah amal ibadah yang Allah terima, sehingga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menempatkan kita kelak mudah-mudahan di hari kiamat nanti ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan kepada kita. Amin. Demikian dapat sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Sebelum kita lakukan praktek. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ustaz Abdul Salim atas pemaparan tentang tata cara mudahnya umroh.
yaitu umroh itu ternyata mudah asal tahu cara dan ilmunya. Baik, untuk para bapak ibu calon jamaah umroh semuanya, silakan bagi yang mau bertanya atau ingin lebih tahu lebih dalam tentang apa saja yang terkait umroh dan tata dan lain-lainnya, kami persilakan. Kita ada sediakan hadiah atau reward atau apresiasi, yaitu berupa voucher umroh ada 5 plus muk dari PT Apita Wisata Bali. Kami persilakan untuk ibu atau bapak yang mau bertanya. Monggo. Ya. Ketika ihram. Ya. Nggak boleh pakai sarung. Gimana? Kalau berburu juga nggak boleh. Tapi kalau ada katakanlah kayak lalat gitu, bolehkah kita membunuh ini? Itu yang kedua. Kalau payung boleh nggak juga? Baik. Kalau payung bagi kita boleh, yang nggak boleh tutup kepala, yang nempel. Betul. Kalau payung misalnya ibu kan sama dengan payung tuh iupan ya. Yang nggak boleh itu tutup kepala, nempel kepala itu yang nggak boleh. Nah sekarang bagaimana dengan membunuh misalnya? Kalau membunuh hewan yang mengganggu itu ada hadisnya nanti seperti elang, ular, kalajengking itu nggak apa-apa. Atau singa harimau itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata hewan tidak mengganggu, tidak berbahaya, itu nggak boleh dia seperti itu. Makanya hati-hati, cukup ditepis-tepis aja Bu. Itu jangan kemudian main tepak-tepak aja. Tapi insya Allah di sana pernah nemu lalat Bu Yulis? Nggak ada lalat, sudah bersih banget situ soalnya. Beda kayak kita di Indonesia gitu kan. Bukan di bedugul, bukan kita mani ini. Insya Allah ya bersih tempatnya, insya Allah nggak ada, aman insya Allah. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Ada, betul. Sama-sama. Ketika ihram ya. Oh, baik. Jadi gini Bu, memang damnya nggak besar ya, tidak besar damnya. Kalau kita melanggar tadi, nanti ada dianjurkan, diperintahkan untuk memberi makan 6 orang miskin. Ya, nggak banyak memang dia. Tapi perkara kalau banyak kita lakukan, ini banyak juga jadinya. Ya kan? Nah, kita harus jujur pada diri sendiri Bu, harus jujur. Kayaknya enggak deh tadi. Padahal iya gitu kan, harus jujur pada diri sendiri. Misalnya pakai minyak wangi gitu kan, ya harus jujur. Orang enggak sengaja kok, kita yang tahu nih. Gitu. Itu intinya. Kalau yang oh, baik. Kalau baru ingatnya di sini, sebenarnya tetap bisa kita tunaikan karena kan insya Allah mungkin melalui travel ya bisa titipkan, itu seperti itu. Untuk sebenarnya gini, tidak harus di sana, apalagi memberikan makan orang miskin tidak harus di sana sebetulnya. Bisa di sini kita laksanakan seperti itu untuk damnya. Kalau memang lupa di situ, gitu. Kalau bisa segera di sana. Gitu, segera di sana kan sana banyak orang ini yang biasanya di kamar mandi itu biasanya banyak tuh. WC 3 itu banyak tuh, ada orang-orang yang tinggal di situ kan, yang entah dari mana itu, ya itu kita kasih seperti itu. Jadi diingat, jangan sampai kemudian ada yang misalnya gini, makanya perlu saling mengingatkan suami istri terutama itu, karena biasanya kalau sampai di kota Madinah itu malam ya, tengah malam ya biasanya. Ya Pak Sidik ya. Dari berangkat dari Madinah ke Mekah jam berapa?
Oh pagi aman. Ya, tapi pagi biasanya berangkatnya nggak pagi, agak siangan ya. Berarti sampainya malam ya. Isya. Nah itu biasanya kadang udah capek, kedinginan, kadang-kadang nih hati-hati bawa bapaknya. Nanti kukupan nanti dia. Oke, ngirongin ya. Takutnya begitu. Jangan lupa itu sama ketika banyak yang ibadah haji ketika di Musdalifah tuh banyak nggak sadar tuh. Kan tempatnya terbuka. Dingin di situ. Jadi dia tutup kaki, tutup kepala gitu. Ini lupa dia. Itu nggak boleh seperti itu. Bagi laki-laki, kalau bagi perempuan mah bebas aja. Ya kan? Karena dia yang penting apa namanya seluruh tubuhnya tertutup. Jadi mau dia pakai topi, mau dia pakai terserah, nggak apa-apa kalau perempuan. Kalau laki-laki yang agak repot. Ada lagi Bu yang lain? Oke, yang lain yang mau bertanya kami persilakan. Dan atau dibalik Pak Ustadz yang memberikan pertanyaan kepada Oh gitu dibalik. jamaah. Berarti tadi yang bertanya dapat hadiah tuh? Oh gitu dapat. Berarti masih ada berapa? Masih ada 4. Berarti kalau ada nggak ada yang bisa jawab buat saya semua tuh hadiahnya. Baik. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi langsung tanya ya, langsung ya. Baik. Enggak. Jadi pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Enggak gampang insyaallah. Jadi gini, ketika kita tiba di Baitullah, hendak masuk masjid, apa yang kita baca doanya? Bu Ilis, doa masuk masjidnya. Terus ya, masuknya bagaimana caranya? Kaki kanan. Baik, satu, udah. Benar. Yang gampang tadi? Yang gampang. Baik. Kemudian ketika kita memulai putaran tawaf di Baitullah, ya, ada istilah romal. Atau ketika sa'i nanti ada romal. Apa arti romal? Romal? Romal, ada tahu romal? Berlari-lari kecil itu romal. Ya. Ini suami istri yang dapat nih. Satu lagi ya. Satu lagi. Romal. Baik. Apa namanya? Di saat kita tawaf di Baitullah, maka ada dua rukun yang kita dianjurkan atau disunnahkan untuk menyentuh atau mengusapnya. Rukun apa saja itu? Siapa ya? Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Oke. Sudah habis. Oh, pengurus nggak boleh. Kalau pembesar boleh, pengurus nggak boleh, pembesar boleh. Padahal bikin pertanyaan susah loh itu tadi. Baik. Di saat kita tawaf di Baitullah, ya kan? Ada satu tempat di Baitullah yang kita tidak boleh masuk ke dalamnya ketika kita sedang melaksanakan tawaf. Apa itu tempat itu namanya? Ibu, ayo ibu. Kita tawaf nih, lagi tawaf nih. Terus ada satu tempat kita nggak boleh masuk. Hijr Ismail, ya. Baik, udah habis kan? Udah habis. Ada yang mau bertanya? Silakan ibu. Ya, udah habis. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Ayo antum. Oh, multazam. Kita sudah terjadi jam masa kita tiba-tiba sholat di samping tahu-tahu di pas lubis di Ya, nggak paham mana pertanyaannya? Ulang. jadi kita kan sholat di belakangnya sholat di Ini sudah selesai tawaf. Sudah selesai tawaf kan? Ah, di makam Ibrahim, di sampingnya gitu loh kalau
Gini. Baik, kalau ketidaktahuan, pertama memang Rasul mengatakan gini. Jadi sholat itu di belakang makam Ibrahim, bukan di samping atau di depannya. Tapi kalau ternyata tidak memungkinkan sholat di tempat di belakang itu, boleh sholat di mana saja. Jadi itu boleh di mana saja sebenarnya. Ya, gitu seperti itu. Jadi nggak ada dosa, nggak ada dam situ. Cuma sebaiknya memang di belakangnya, seutama-utamanya seperti itu. Baik. Ada lagi yang lain, Ibu? Ya, silakan. Saya kan lihat di YouTube ya. Masjidil Haram, sebelum kita tawaf saat itu kan kita wajib berwudu dulu. Mandi ya, berwudu karena harus suci. Kadang kita kan ya ada Batal. untuk pada saat ini atau gitu kan? Iya. Nah, di mana itu sekarang ini? Karena kan yang saya lihat itu antara kamar mandi dengan tempat tawaf itu lumayan jauh ya. Baik. Kalau hanya batal wudu gampang. Cari air zam-zam saja di situ. Dekat kan? Lalu kita lanjutkan hitungan tawafnya. Tadi batalnya di keliling yang keberapa? Misalnya kelima nih. Kelima itu sudah selesai 5 atau belum gitu makanya. Kalau belum, ulang lagi tuh hitungannya 5-nya. Gitu. Jadi kayaknya Bapak menuju ke arah ke sofa, misalnya tuh banyak air zam-zam di situ. Nah, wudu aja di situ pakai air zam-zam. Misalnya basah-basah nggak jadi masalah, karena emang orang minum di situ, orang tuang-tuang ke kepalanya. Karena nggak apa-apa, nanti balik lagi, lanjutkan mulai dari nomor apa yang 5 tadi itu. Kalau memang baru masuk 5 terus batal, berarti ngulang lagi dari Hajar Aswad itu mulai. Ya, balik lagi seperti itu. Berarti muter lagi itu mulai lagi. Ya, melanjutkan bukan mulai ulang, melanjutkan. Jadi namanya sih dari Hajar Aswad kan Ini sudah antum gini nih, ini Hajar Aswad masuk hitungan kelima gitu kan. Baru mulai sini batal. Maka ambil wudu. Ketika ambil wudu, ini nggak dihitung yang ini. Mulai dari sini. Hajar Aswad hitung lagi 5 gitulah. 6 seperti itu. Itu. Yang susah kalau memang pipis. Nah, tempat wudu di dalam Masjid Haram tuh banyak, Bu, sebenarnya. Setiap di bawahnya tangga tuh tempat wudu. Mudah sebenarnya. Cari aja. Cuma karena tempatnya bukan tidak familiar buat kita, jadi kadang bingung kita kan, dan luas luar biasa. Ya paling gampangnya cari aja zam-zam, udah. Paling gampangnya. Tapi kalau kamar mandi harus keluar memang. Itu. Jadi kalau kamar mandi harus keluar. Itu yang ribetnya di situ, makanya nanti teknisnya bagaimana supaya misalnya supaya tidak banyak sering pipis gitu ya, mungkin minumnya tidak terlalu banyak. Tapi bedanya ini zam-zam sama air biasa tuh bedanya, zam-zam itu bukan sekedar minuman, tapi dia makanan dan obat, sehingga mengenyangkan ketika kita minum. Sehingga insya Allah kalau minum zam-zam tidak banyak pipis tuh. Insya Allah begitu, tidak banyak pipis biasanya, karena dia jadi makanan. Makanya doakan semoga ya Allah jadikan zam-zam ini sebagai minuman yang menghilangkan dahaga, makanan yang mengenyangkan, dan obat yang menyembuhkan. Itu zam-zam, bedanya di situ dia. Gitu. Tapi tetap aja kita jangan kemudian sebanyak-banyak ya, nanti kalau udah mau ke hotel baru kemudian silakan ya banyak-banyak. Kalau di Masjidil Haram hampir semua tempat airnya itu zam-zam. Tapi kalau di Madinah tidak semua ya. Kalau ibu pingin zam-zam di Madinah, jangan yang di luar, masuk ke dalam di tempat-tempat, dan itu harus ada tulisan zam-zamnya. Kalau enggak itu air biasa. Ini bedanya kalau di Madinah. Tapi kalau di Mekah semuanya zam-zam. Ada lagi yang lain? Langsung praktek ya. Praktek pakai ihram. Iya. Ihram dulu ya. Baik, ihram ini kan adalah 2 lembar kain putih, ya, yang digunakan untuk dililitkan di calon jamaah laki-laki ya. Kalau perempuan bebas. Nah, adapun cara menggunakannya itu banyak cara sebenarnya. Mungkin masing-masing kita punya teknik yang berbeda-beda nih. Tergantung yakinnya kayak apa nih. Kalau ukuran saya mungkin mau gaya apa aja bebas, tapi kalau yang Pak Benny saya khawatir nggak tahu nih. Harus punya cara spesial kan, ya kan? Nggak bisa sembarangan nih, gitu maksudnya. Warna sengaja warna putih, ini warna putih.
Jadi nanti ihram ini atas bawah sama, lebarnya sama, tapi nggak tahu nih ada brosur, ada apa? Brosur apa namanya, logo? Ada pakai logo ini enggak ya? Enggak. Jadi aman ya. Jadi bisa dipakai mau umrah kapan aja nih. Kalau biasanya kalau travel yang lain dia ada logonya, jadi cuma bisa dipakai kalau bareng berangkat sama mereka. Kalau ini aman nih, insyaallah. Jadi atas bawahnya sama ukurannya. Nanti teknik menggunakannya ada banyak cara. Ya, kita akan contohkan salah satunya nanti. Adapun nanti yang lebih banyak mungkin bisa dilihat di ini ya, di banyak di TikTok, banyak di YouTube, banyak itu. Pilih cara yang paling simpel dan paling mudah yang kita anggap paling nyaman buat kita, karena intinya nyaman. Kalau kemudian harus ngikutin apa kata yang dicontohkan, ya nanti takutnya nggak nyaman, ya kan? Takutnya nggak nyaman. Kalau saya kan kebetulan nangsing nih, jadi enak pakainya nih, seperti itu, ya kan? Nah, jadi tinggal nanti apakah perlu dikuatkan dengan sabuknya lagi, atau kan mungkin nggak perlu lagi, ya tergantung, terserah saja seperti itu. Ya intinya dia cara menggunakannya mudah. Nah, tentu sebelum menggunakannya, ini kan pertama, laki-laki ketika menggunakan ihram berarti semua pakaian dalamnya harus dilepas, jangan boleh pakai. Kecuali mungkin kalau penerbangannya dari Indonesia langsung ke ini, biasanya bagian dalam masih dipakai nih. Nanti di pesawat baru dibuka, seperti itu. Ketika sampai di Yalamlam. Kalau ternyata dari Madinah, berarti sudah persiapan di hotel. Ya, jadi mandi, pakai minyak wangi, semuanya bersihkan kuris segala macam, ya. Baru kemudian pakai ihram tanpa ada pakaian dalam di dalam. Nggak boleh pakaian dalam. Seperti itu. Tapi nanti misalnya kalau mau umroh, bukan umroh maksudnya, kalau mau tawaf lagi, selesai umroh nih, kan kadang-kadang pingin dong sholatnya di pelataran Ka'bah gitu kan. Kalau pakai baju biasa nggak boleh, harus pakai kain ihram. Maka ketika itu pakai dalaman nggak apa-apa, yang jelas kelihatan tampilannya pakai kain ihram. Ya, supaya bisa masuk. Kalau nggak boleh masuk soalnya, nggak boleh masuk. Jadi seperti orang yang ihram tapi tidak ihram, itu intinya. Itu. Jadi memang pemerintah Saudi membatasi supaya tidak terlalu padat sekali. Jadi kalau dulu kan bebas, semua bisa masuk nih. Jadi akhirnya luar biasa padatnya seperti itu. Jadi sekarang hanya orang-orang yang memang diutamakan yang sedang ihram, yang bisa tawaf. Tapi banyak jalan menuju Roma. Apa sih ya orang 02 nggak bisa ya? Seperti itu. Jadi ukurannya sama, nggak ada bedanya. Nah itu masalahnya Bu. Kan tadi saya sudah bilang tadi, saya kan langsing nih. Jadi bisa ditemukan di ujung sini dua-duanya langsung, ya bisa, ya. Itu bisa langsung ya, seperti pakai kain biasa, atau dibuat ini diambil separuh Bu. Kok Ibu sih Bapak ya? Mungkin ada bapak yang mau latihan. Nah ya bisa. Nih gini bisa nih. Jadi ini ya. Halo Bapak. Jadi antum udah pernah kan? Belum. Nah bisa gini. Bisa diambil sedikit gini, ini ada sisa lebih. Sisa lebihnya bawa kemari. Jadi ini jadi dia 3 lapis nih. Nah. Dah. Itu dia.